Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motor bakar mesin 4 tak. Langsung saja, di sini ada latar belakang. Mesin 4 tak adalah inovasi penting dalam dunia teknologi dan transportasi yang telah mengubah cara kita bergerak dan bekerja. Dari mobil dan sepeda, motor hingga pesawat dan generator listrik. Mesin 4 tak menjadi pusat dari banyak sistem dan perangkat yang kita gunakan setiap hari. Sebagai mesin pembakaran dalam, mesin ini mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanis yang digunakan untuk menggerakkan roda. Selanjutnya yaitu pengertian mesin 4 tak. Mesin 4 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang umumnya digunakan dalam kendaraan seperti mobil dan sepeda motor. Mesin 4 tak juga dikenal sebagai mesin 4 langkah. Mesin 4 tak biasanya lebih efisien dan ramah lingkungan dibandingkan dengan mesin 2 tak, karena memiliki siklus pembakaran yang lebih kompleks dan pengolahan emisi yang lebih baik. Karenanya mesin ini menghasilkan lebih sedikit polusi tapi lebih banyak tenaga dari jumlah bahan bakar yang sama. Selain itu, mesin 4 tak juga cenderung lebih tahan lama dan lebih andal dibanding mesin 2 tak. Hal ini disebabkan tak diperlukannya bahan bakar dan minyak pelumas yang dicampur bersama, yang bisa menyebabkan kehausan dan kerusakan di bagian dalam mesin. Komponen utama mesin 4 tak meliputi silinder tempat pembakaran terjadi, piston yang bergerak naik dan turun di dalam silinder, katup isap dan katup buang yang membuka dan menutup untuk mengontrol aliran udara dan bahan bakar ke dalam silinder, dan gas buang keluar. Juga busi yang menciptakan percikan yang menghidupkan campuran udara dan bahan bakar, dan porsengkol yang mengubah gerakan naik dan turun piston menjadi gerakan berputar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Selanjutnya yaitu cara kerja mesin 4 tak. Seperti yang sudah disebutkan, 4 tak adalah 4 langkah dasar dalam siklus operasinya, yaitu isap, kompresi, pembakaran, dan buang. Berikut adalah penjelasan tentang setiap langkahnya. Isap, selama langkah ini, katup masuk dibuka, piston turun, dan campuran bahan bakar udara diisap ke dalam silinder. Yang kedua, kompresi, katup masuk ditutup dan piston naik ke atas silinder, mengompresi campuran bahan bakar dan udara. Langkah ketiga yaitu pembakaran. Campuran bahan bakar dan udara yang dikompresi dinyalakan oleh busi, menciptakan ledakan yang mendorong piston ke bawah. Langkah keempat yaitu buang. Katup buang dibuka dan piston naik lagi, mendorong gas buang keluar dari silinder. Setelah gas buang dikeluarkan, siklus dimulai lagi dengan langkah isap. Pergerakan naik turun piston ini dikonversi menjadi gerakan berputar melalui porsengkol yang berakhir mendorong roda kendaraan. Selanjutnya yaitu komponen mesin 4 tak. Di dalam mesin 4 tak memiliki komponen penting penunjang agar mesin tersebut dapat bekerja secara optimal dan menghasilkan tenaga yang dibutuhkan. Berikut komponen-komponen yang ada dalam mesin 4 tak sebagai berikut. Yang pertama yaitu blok silinder atau silinder blok, berperan sebagai tempat menghasilkan energi panas dari proses pembakaran bahan bakar. Yang kedua yaitu torak atau piston. Melalui batang torak, tenaga yang diperoleh dari hasil pembakaran bahan bakar dipindahkan ke poros engkol.
Yang ketiga yaitu cincin torak, berfungsi untuk mencegah masuknya oli pelumas ke ruang bakar, mencegah kebocoran gas, bahan bakar, dan memindahkan panas dari piston ke dinding silinder. Yang keempat yaitu batang torak, berperan meneruskan tenaga dari piston yang diperoleh ke pembakaran bahan bakar ke poros engkol. Yang kelima yaitu poros engkol, berperan menggerakkan roda-roda dengan membuatkan turun torak menjadi gerak putar. Yang keenam, bantalan atau bearing berfungsi mengurangi gesekan pada poros engkol sehingga dapat mencegah keausan. Yang ketujuh, roda penerus, bertugas menyimpan tenaga putar agar poros engkol berputar untuk langkah lainnya. 8 yaitu katup, bertugas membuka dan menutup pada saluran masuk dan buang. Lalu yang ke-9, pagas katup atau valve spring, berfungsi mengembalikan katup ke posisi semula dan memberikan tekanan agar katup tertutup dengan rapat. Yang 10, tuas katup, berfungsi menekan katup agar dapat terbuka. 11, batang pendorong, bertugas meneruskan gerakan pengangkat katup. Yang ke-12, pengangkat katup, berfungsi memindahkan gerakan poros knock melalui push rod menuju rocker arm. 13, poros hubungan atau poros knock, berfungsi membuka tutup katup sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Carter atau oli pan merupakan tempat menampung oli pelumas. Yang terakhir yaitu busi untuk membersihkan api agar terjadi ledakan. Ya, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfansyah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motor bakar 2 tak. Ada latar belakang motor bakar 2 langkah. Motor 2 tak adalah mesin pembakaran dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 2 langkah piston. Berbeda dengan putaran 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dalam satu kali siklus pembakaran. Meskipun keempat proses intake, kompresi, tenaga, dan pembuangan juga terjadi, mesin 2 tak juga telah digunakan dalam mesin diesel, terutama dalam rancangan piston berlawanan, kendaraan kecepatan rendah seperti mesin kapal besar dan mesin V8 untuk truk dan kendaraan berat. Itu ada prinsip kerja. 1. Istilah baku yang berlaku dalam teknik otomotif yang harus diketahui untuk bisa memahami prinsip kerja mesin ini. TMA, titik mati atas, atau TDC, top dead center. Posisi piston berada pada titik paling atas dalam silinder mesin atau piston berada pada titik paling jauh dari proses engkol. Ketiga, TB, titik mati bawah, atau BDC, bottom dead center.
Posisi piston berada pada titik paling bawah dalam silinder mesin atau piston berada pada titik paling dekat dengan poros engkol. 4. Ruang bilas yaitu ruangan di bawah piston di mana terdapat poros engkol, sering disebut sebagai bak engkol. Berfungsi gas hasil campuran udara, bahan bakar dan pelumas bisa tercampur lebih merata. 5. Pembilasan yaitu proses pengeluaran gas hasil pembakaran dan proses memasukkan gas untuk pembakaran dalam ruang bakar. Itu langkah 1. Piston bergerak di TMA ke TMB. Saat bergerak dari TMA ke TMB, piston akan menekan ruang bilas yang berada di bawahnya. Semakin jauh piston meninggalkan TMA menuju TMB, akan semakin meningkat pula tekanan di ruang bilas. Pada titik tertentu piston melewati lubang pembuangan gas dan lubang pemasukan gas. Posisi masing-masing lubang tergantung dari desain perancang. Umumnya ring piston akan melewati lubang pembuangan terlebih dahulu. 3. Pada saat ring piston melewati lubang pembuangan, gas di dalam ruang bakar keluar melalui lubang pembuangan. 4. Pada saat ring piston melewati lubang pemasukan, gas yang tertekan di dalam ruang bilas akan terpompa masuk ke dalam ruang bakar sekaligus mendorong keluar gas yang ada di dalam ruang bakar menuju lubang pembuangan. 5. Piston terus menekan ruang bilas sampai titik TMB sekaligus memompa gas dalam ruang bilas menuju ke dalam ruang bakar. Yaitu langkah 2. Piston bergerak dari TMB ke TMA. Saat bergerak dari TMB ke TMA, piston akan menghisap gas hasil pencampuran udara, bahan bakar dan pelumas ke dalam ruang bilas. Pencampuran ini dilakukan karburator atau sistem injeksi. Sistem bahan bakar saat melewati lubang masukan dan lubang pembuangan, piston akan mengkompresi gas yang terjebak dalam ruang bakar. 3. Piston akan terus mengkompresi gas dalam ruang bakar sampai TMA. 4. Beberapa saat sebelum piston sampai TMA, mesin bensin busi akan menyala, sedangkan pada mesin diesel akan menyuntikkan bahan bakar untuk membakar gas dalam ruang bakar. Waktu nyala busi atau penyuntikan bahan bakar tidak terjadi saat piston sampai ke TMA, melainkan terjadi sebelumnya. Ini dimasukkan agar puncak tekanan akibat pembakaran dalam ruang bakar bisa terjadi saat piston mulai bergerak dari TMA ke TMB. Karena proses pembakaran membutuhkan waktu untuk bisa membuat gas terbakar dengan sempurna oleh nyala api busi atau dengan suntikan bahan bakar. Selanjutnya yaitu perbedaan desain media 2 tak dengan mesin 4 tak. Perbedaan desain mesin 2 tak dengan mesin 4 tak. Pada mesin 2 tak sekali pembakaran terjadi dalam satu putaran penuh pada poros engkol. Sedangkan pada mesin 4 tak sekali proses pembakaran terjadi dalam 2 putaran penuh dengan poros engkol. Mesin 4 tak memerlukan mekanisme katup dalam bekerjanya untuk membuka dan menutup lubang pemasukan dan pembuangan. Sedangkan pada mesin 2 tak tidak membutuhkan katup kecuali mesin 2 tak diesel. Piston dan ring piston berfungsi untuk membuka dan menutup lubang pemasukan dan pembuangan. Pada awalnya mesin 2 tak tidak dilengkapi dengan katup, namun dalam perkembangannya katup arah akan dipasang antara ruang bilas dan karburator untuk menjaga agar gas sudah masuk ke dalam ruang bilas tidak dapat masuk kembali ke karburator, menjaga tekanan dalam ruang bilas secara ketat saat piston mengkompresi ruang bilas. Lubang pemasukan dan lubang pembuangan pada mesin 2 tak terdapat pada dinding silinder, sedangkan pada mesin 4 tak terdapat pada kepala silinder. Ini adalah utama yang membuat mesin 4 tak tidak menggunakan oli samping.
Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Dibandingkan mesin 4 tak, mesin 2 tak memiliki beberapa kelebihan. Hasil tenaganya lebih besar dibandingkan mesin 4 tak. Mesin 2 tak lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin 4 tak. Kombinasi kedua kelebihan di atas menjadikan rasio berat terhadap tenaga, power to weight ratio. Mesin 2 tak lebih baik dibandingkan mesin 4 tak. Mesin 2 tak lebih murah biaya produksinya karena konstruksinya yang sederhana. Meskipun memiliki berbagai kelebihan, mesin ini sudah jarang digunakan dalam kendaraan-kendaraan, terutama kendaraan mobil, dikarenakan oleh beberapa kekurangan. Kekurangan mesin 2 tak dibandingkan mesin 4 tak. 1. Efisiensi bahan bakar mesin 2 tak lebih rendah dibandingkan mesin 4 tak. 2. Mesin 2 tak memerlukan percampuran oli dengan bahan bakar atau oli samping atau two-stroke oli untuk pelumasan silinder mesin. Kedua hal di atas mengakibatkan biaya operasional mesin 2 tak menjadi lebih tinggi dibandingkan biaya operasional mesin 4 tak. 3. Mesin 2 tak menghasilkan polusi udara lebih banyak. Polusi terjadi dari pembakaran oli samping dan gas dari ruang bilas yang lolos atau bocor dan masuk langsung ke lubang buang. 4. Pelumasan mesin 2 tak tidak sebaik mesin 4 tak. Ini mengakibatkan usia suku cadang dalam komponen ruang bakar relatif lebih singkat. Selanjutnya itu aplikasi. Mesin 2 tak diaplikasikan untuk mesin bensin maupun mesin diesel. Mesin bensin 2 tak digunakan paling banyak di mesin kecil seperti mesin pada motor, mobil, mesin pada gergaji, mesin potong rumput, mobil salju, mesin untuk pesawat model, dan sebagainya. Mesin 2 tak yang besar biasanya bertipe mesin diesel, sedangkan mesin 2 tak ukuran sedang sudah sangat jarang digunakan karena emisi gas buang sulit untuk memenuhi standar UNECE Euro 2. Penggunaan mesin 2 tak untuk sepeda motor sudah makin jarang digunakan. Berikut merupakan video cara kerja mesin 2 tak. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfansyah dengan NPM 231407043 dari kelas TP. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor bakar 4 tak diesel. Di sini terdapat latar belakang. Langsung saja, motor bakar diesel adalah jenis khusus dari mesin pembakaran. Dalam karakteristik utama pada mesin diesel yang membedakannya dari motor bakar yang lain terletak metode pembakaran bahan bakarnya. Ditinjau dari cara memperoleh energi thermal, ini mesin Carnot dibagi menjadi dua golongan, yaitu mesin pembakaran luar dan mesin pembakaran dalam. Pada mesin pembakaran luar dan mesin pembakaran dalam, pada mesin pembakaran luar atau sering disebut juga sebagai external combustion engine atau ECE, proses pembakaran terjadi di luar mesin. Energi thermal dari gas hasil pembakaran dipindahkan ke void
ke fluida kerja mesin melalui dinding pemisah. Contohnya mesin uap pada mesin pembakaran dalam atau disebut juga sebagai internal combustion engine atau ICE. Proses pembakaran berlangsung dalam motor bakar itu sendiri, sehingga gas pembakaran yang terjadi sekaligus berfungsi sebagai fluida kerja. Mesin pembakaran dalam umumnya dikenal juga dengan nama motor bakar. Dalam kelompok ini terdapat motor bakar torak dan sistem turbin gas. Mesin diesel adalah sejenis mesin pembakaran dalam. Lebih spesifik lagi, sebuah mesin pemicu di mana bahan bakar dinyalakan oleh suhu tinggi gas yang dikompresi dan bukan oleh alat berenergi lain seperti busi. Mesin ini ditemukan pada tahun 1892 oleh Rudolf Diesel dari Jerman yang menerima paten pada 23 Februari 1893. Diesel menginginkan sebuah mesin untuk dapat digunakan berbagai macam bahan bakar, termasuk debu, batu bara. Motor diesel dikategorikan dalam motor bakar torak dan mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine. Prinsip kerja motor diesel adalah merubah energi kimia menjadi energi mekanis. Energi kimia didapatkan melalui proses reaksi kimia atau pembakaran dari bahan bakar atau solar dan oksider atau udara di dalam silinder atau ruang bakar. Pembakaran pada mesin diesel terjadi karena kenaikan temperatur campuran udara dan bahan bakar akibat kompresi torak hingga mencapai temperatur nyala. Motor bakar diesel yang berbeda dengan motor bakar bensin, proses penyalaannya bukan dengan loncatan bunga api listrik. Pada langkah isap, hanyalah udara segar yang masuk ke dalam silinder. Pada waktu torak hampir mencapai TMA, bahan bakar disemprotkan ke dalam silinder. Terjadilah penyalaan untuk pembakaran. Pada saat udara masuk ke dalam silinder, sudah bertemperatur tinggi. Ada 3 sistem yang dipakai dalam penyaluran bahan bakar dari tangki bahan bakar sampai masuk ke dalam silinder pada motor diesel, yaitu 1. Sistem pompa pribadi, 2. Sistem distribusi, dan 3. Sistem akumulator. Selanjutnya yaitu prinsip kerja motor diesel 4 langkah. Mesin 4 langkah adalah mesin yang dilengkapi satu siklusnya yang terdiri dari proses kompresi, ekspansi, buang, dan isap. Selama 2 putaran bersinkron, mesin atau motor diesel merupakan salah satu bentuk motor pembakaran dalam atau internal combustion engine. Di samping motor bensin dan turbin gas, motor diesel disebut dengan motor penyalaan kompresi karena penyalaan bahan bakar yang diakibatkan oleh suhu kompresi udara dalam ruang bakar. Pada motor diesel yang diisap oleh torak dan dimasukkan ke dalam ruang bakar hanya udara. Yang selanjutnya udara tersebut dikompresi sampai mencapai suhu dan tekanan yang tinggi. Beberapa saat sebelum torak mencapai titik mati atas atau TMA, bahan bakar solar diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Dengan suhu dan tekanan udara dalam silinder yang cukup tinggi, maka partikel-partikel bahan bakar akan menyala dengan sendirinya sehingga membentuk proses pembakaran. Agar bahan bakar solar dapat terbakar sendiri, maka diperlukan rasio kompresi 15-22 dengan suhu udara kompresi kira-kira 600 derajat Celcius. Meskipun untuk motor diesel tidak diperlukan sistem pengapian seperti halnya pada motor bensin, namun dalam motor diesel diperlukan sistem injeksi bahan bakar yang berupa pompa injeksi atau injection pump.
dan pengabut atau injektor, serta perlengkapan bantu lain. Bahan bakar yang disemprotkan harus mempunyai sifat dapat terbakar sendiri atau self ignition. Prinsip kerja engine diesel petak sebenarnya sama dengan prinsip kerja mesin Otto. Yang membedakan adalah cara memasukkan bahan bakarnya. Pada motor diesel, bahan bakar disemprotkan langsung ke ruang bakar dengan menggunakan injektor. Di bawah ini ada langkah dalam proses mesin diesel petak, yaitu langkah isap, yang kedua langkah kompresi, yang ketiga langkah kerja, yang keempat langkah buang. Yaitu kelebihan mesin diesel. Tak bisa dipungkiri bila mesin diesel juga memiliki beragam keunggulan dibandingkan mesin bensin. Salah satu yang populer ialah torsinya yang lebih besar dan lebih irit BBM. Seperti dilansir website resmi Toyota, sedikitnya terdapat 5 keunggulan mesin diesel yang perlu Anda ketahui, yaitu torsi mesin diesel sangat besar, jauh lebih irit BBM jika dibandingkan mesin bensin, tidak terlalu khawatir menerobos banjir karena komponen kelistrikan pada mesin diesel lebih sedikit, mesin lebih lama dibandingkan mesin bensin jika sama-sama dirawat dengan baik. Kurangan mesin diesel. Yang pertama yaitu suara mesin diesel tidak sehalus mesin bensin. Yang kedua, sensitif bahan bakar untuk mesin diesel dengan teknologi common rail. Selanjutnya, tenaga di putaran atas kurang memadai. Harga suku cadang mesin diesel lebih mahal karena kualitas material yang lebih tinggi, mudah kehabisan napas saat menanjak, dan pajak lebih tinggi karena kapasitas mesin diesel yang lebih besar jika dibandingkan dengan mesin bensin di level yang sama. Yaitu sejarah mesin diesel. Mesin diesel ditemukan oleh Rudolf Diesel, seorang insinyur kebangsaan Jerman kelahiran Prancis tahun 1858. Orang tuanya berkebangsaan Jerman lalu melakukan migrasi ke Prancis. Rudolf Diesel telah melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana cara mengefisiensi penggunaan bahan bakar pada mesin. Karena pada zamannya, kebanyakan mesin masih menggunakan mesin uap dengan tingkat efisiensi sebesar 10-15%. Pada penelitian ini, Diesel merancang sebuah mesin yang bahan bakarnya disemprot ke dalam ruang kompresi. Panas yang ditimbulkan oleh kompresi kemudian akan membakar bahan bakar yang sudah tercampur dengan udara. Mesin inilah yang kemudian dikenal sebagai mesin diesel, sekaligus menjawab impian Diesel untuk menciptakan sebuah mesin dengan tingkat efisiensi tinggi, karena bahan bakar yang digunakan untuk mesin diesel adalah minyak sisa yang berasal dari proses penjaringan bensin. Seiring dengan perkembangan teknologi, bahan bakar untuk mesin diesel kini menggunakan bahan bakar nabati seperti minyak kacang jara. Mesin ciptaan diesel ini terbilang sangat revolusioner karena tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfansyah dengan NPM 231407043. Di sini saya akan menjelaskan sistem penyaluran bahan bakar solar dan bensin. Pertama-tama yaitu terdapat sistem bahan bakar bensin. 1. Karburator sepeda motor dan mobil.
Fungsi karburator untuk membentuk campuran bahan bakar atau bensin dan udara pada motor bensin yang berfungsi mengatur pemasukan udara dan bahan bakar ke dalam saluran isap. Mengatur beban dan kecepatan motor. Mengatur bahan bakar udara secara merata. Sistem penyaluran bahan bakar motor bensin ada yang menggunakan sistem penyaluran sendiri dan sistem penyaluran dengan tekanan. Pada sistem sendiri, bensin dari tangki menuju ke saringan dan terus ke karburator. Kemudian melalui saluran pemasukan terus menuju ruang pembakaran atau silinder. Pada sistem penyaluran dengan tekanan, pengaliran bensin dari tangki ke karburator memerlukan tekanan dari pompa. Pada motor bensin bahan bakar ditampung dalam tangki bahan bakar atau full tank, disaring oleh saringan bensin atau full filter, diisap dan ditekan oleh pompa bensin atau full pump, dicampur dengan udara di dalam karburator, dan selanjutnya diteruskan ke dalam silinder melalui intake manifold. Pada sistem pengaliran sendiri sudah jarang dipergunakan, sedangkan mobil-mobil dewasa ini hampir semua menggunakan pompa dan sistem pengaliran bahan bakar yang modern. Selanjutnya karburator. Karburator merupakan komponen utama sistem penyaluran bahan bakar motor bensin yang berfungsi mengabutkan bensin dan mencampurkannya dengan udara dalam perbandingan tertentu. Prinsip kerja karburator: aliran bensin dari pompa ditampung dalam ruang pelampung. Pada saat torak bergerak ke bawah atau isap, tekanan udara di ruang campuran turun yang menyebabkan udara mengalir masuk melalui saringan udara. Aliran udara pada venturi kecepatannya bertambah dan tekanan berkurang. Hal ini menyebabkan bahan bakar terisap dan masuk ke silinder melalui intake manifold. Komponen karburator yang pertama yaitu venturi. Venturi merupakan saluran tempat aliran campuran udara plus bahan bakar keluar karburator. Venturi dihubungkan dengan intake manifold dan aliran bahan bakar sehingga pada venturi dapat mempercepat dan menurunkan tekanan. Yang kedua yaitu pelampung. Pelampung berfungsi mengatur tinggi bahan bakar yang tepat. Jika bahan bakar naik, maka pelampung itu ikut naik. Jika ketinggian telah tercapai, maka pelampung akan menutup katup jarum. Jika bahan bakar berkurang, maka katup akan membuka kembali. Yang ketiga yaitu cuk, berfungsi untuk mempermudah engine hidup waktu masih dalam keadaan dingin dengan memberikan campuran kaya atau menutup aliran udara. Tekanan udara dalam venturi menurun menyebabkan lebih banyak bahan bakar masuk ke venturi. Yang keempat yaitu pengatur beban dan kecepatan. Pengatur beban berfungsi untuk mengatur banyaknya bahan bakar masuk ke pipa saluran bahan bakar, sedangkan pengatur kecepatan berfungsi untuk mengatur katup kecepatan sehingga campuran banyak masuk lebih besar. Selanjutnya itu jenis karburator. Jenis karburator yaitu yang pertama ada karburator arus naik. Pada karburator ini, aliran gas dari karburator ke silinder arahnya ke atas atau naik. Daya guna jenis ini kurang baik karena laju aliran gas akan berkurang akibat gaya gravitasi. Biasanya jenis ini dipasang menggantung pada intake manifold. Yang kedua yaitu karburator arus mendatar. Dinding karburator arus naik. Karburator ini intake manifold dapat dibuat lebih pendek, akan tetapi masih ada pengaruh gravitasi sehingga aliran gas kurang cepat. Yang ketiga yaitu karburator arus turun. Karburator jenis ini pengaruh gravitasi tidak ada karena searah dengan aliran, namun gesekan gas lebih besar. Jenis ini banyak dipakai karena perawatan mudah dan harga relatif lebih murah. Selanjutnya itu ada sistem bahan bakar motor diesel. Prinsip kerja motor diesel berbeda dengan motor bensin. Saat langkah isap, hanya udara yang diisap masuk ke dalam silinder. Pada waktu torak mencapai time A, bahan bakar disemprotkan ke dalam silinder dan terjadinya proses pembakaran saat udara dalam silinder berperan tertinggi.
Pada motor diesel, bahan bakar yang digunakan adalah solar atau minyak diesel. Di proses kerja mesin diesel dimulai dengan pengisian silinder oleh udara. Saat piston bergerak naik, udara dihisap ke dalam silinder. Selanjutnya, piston bergerak turun untuk melakukan kompresi terhadap udara yang telah dihisap sebelumnya. Pada saat kompresi, suhu udara meningkat secara signifikan karena tekanan yang tinggi. Inilah perbedaan utama antara mesin diesel dan mesin bensin. Di mesin bensin, campuran udara dan bahan bakar diukur sebelum dikompresi. Sementara di mesin diesel, udara dikompresi di dalam silinder menjadi sangat panas dan mencapai suhu yang cukup tinggi untuk membakar bahan bakar diesel yang akan disemprotkan nanti. Saat suhu udara yang sangat tinggi ini tercapai, bahan bakar diesel disemprotkan dengan tekanan tinggi ke dalam silinder menggunakan injektor bahan bakar. Partikel-partikel bahan bakar yang sangat kecil ini terbakar secara spontan begitu bersentuhan dengan udara yang panas. Ini disebut juga sebagai fenomena penyalaan sendiri atau auto-ignition. Proses tersebut menyebabkan ledakan kecil di dalam silinder yang menghasilkan tekanan tinggi. Tekanan ini mendorong piston ke bawah dengan gaya yang kuat. Selanjutnya itu injektor. Injektor merupakan komponen sistem bahan bakar diesel yang berfungsi menyemprotkan bahan bakar dari pompa injeksi ke dalam silinder. Secara umum fungsi injektor adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyemprotkan bahan bakar ke dalam silinder sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya mengabutkan bahan bakar sesuai dengan derajat pengabutan. Yang ketiga, mendistribusikan bahan bakar untuk mendapatkan pembakaran yang sempurna. Injektor terdiri dari komponen utama yaitu nozzle dan nozzle holder. Injektor memiliki peran yang krusial dalam sistem fuel injection. Dengan menggunakan teknologi injeksi bahan bakar, penggunaan karburator yang konvensional sudah tidak relevan lagi. Fungsi injektor dalam sistem ini adalah untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar mesin sesuai dengan kebutuhan dan kendali yang diberikan oleh Electronic Control Unit atau ECU. Selain itu, injektor juga bertanggung jawab dalam menghasilkan campuran udara dan bahan bakar yang sesuai. Injektor bekerja dengan cara menyemprotkan bahan bakar melalui valve injektor ke dalam ruang bakar. Dalam proses ini, injektor harus mampu menghasilkan kabut bahan bakar yang baik, sehingga dapat mencampurkan bahan bakar dengan udara secara optimal. Kabut bahan bakar yang dihasilkan oleh injektor haruslah dalam bentuk yang tepat, tidak terlalu kering atau terlalu basah. Namun injektor juga rentan mengalami kerusakan atau penyumbatan akibat endapan atau kotoran yang ada di dalam bahan bakar. Jika injektor tidak berfungsi dengan baik, dapat terjadi berbagai masalah pada mesin, seperti sulit dihidupkan, mesin tidak responsif, bau asap knalpot yang tidak normal, atau mesin sulit berakselerasi pada putaran mesin tertentu. Cara kerja injektor. Pompa injeksi mengalirkan bahan bakar melalui nozzle holder menuju ke coil pole. Saat tekanan bahan bakar naik, maka bahan bakar akan menekan ujung jarum. Saat tekanan melebihi tekanan pegas, maka nozzle needle terlepas dari nozzle body, sehingga terjadi penyemprotan bahan bakar. Saat tekanan bahan bakar turun akibatnya pompa tidak mengalirkan bahan bakar, maka nozzle kembali pada nozzle body.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfansyah dengan NPM 231407743. Di sini saya akan menjelaskan sistem pendinginan dan kelistrikan pada kendaraan. Ya, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu sistem kelistrikan pada kendaraan. Sistem kelistrikan pada motor punya peran penting dalam penyaluran arus listrik ke setiap komponen yang memerlukan daya listrik, mulai dari bagian pencahayaan hingga pembakaran atau pengapian. Sistem kelistrikan sepeda motor terdiri dari berbagai komponen seperti spool, kiprok, dan lainnya. Sebagai contoh, rangkaian kelistrikan motor Honda Grand terdiri dari massa, pulser, kontak, spool, dan koil. Semua komponen tersebut bekerja secara bersamaan untuk mengoptimalkan arus listrik yang berasal dari aki. Jalur kelistrikan penting diketahui karena cukup rumit dan harus sesuai urutannya, sebab merakit kelistrikan sepeda motor yang salah bisa membuat kendaraan tidak berfungsi sama sekali. Selanjutnya yaitu rangkaian kelistrikan motor. Kita tahu bersama sistem kelistrikan sebuah kendaraan adalah rangkaian sejumlah spare part yang saling terhubung. Komponennya yaitu yang pertama kiprok atau biasa disebut rectifier regulator, berfungsi sebagai menstabilkan tegangan listrik serta mengubah arus listrik. Kondisi kiprok sangat mempengaruhi massa pakai aki sebagai sumber daya listrik. Arus listrik yang melalui kiprok akan distabilkan dan diubah menjadi arus satu arah atau dari arus AC menjadi DC sebelum dialirkan ke aki. Selain itu, kiprok juga sebagai penstabil tegangan listrik yang mengalir ke aki, karena jika arus terlalu besar akan mengakibatkan oversharing. Sementara jika arus mengalir ke aki terlalu kecil akan menyebabkan aki tekor. Jadi tegangan dan arus yang mengalir ke aki harus dalam kondisi seimbang jumlahnya. Saat terjadi masalah pada sistem kelistrikan sepeda motor, komponen inilah yang biasanya harus diperiksa. Selanjutnya yaitu spool atau generator. Spool adalah komponen sistem kelistrikan pada sepeda motor sebagai penghasil energi listrik untuk seluruh kebutuhan kelistrikan motor, termasuk mengisi daya aki. Spool menghasilkan arus listrik AC atau alternating current atau bolak-balik. Energi listrik yang dihasilkan oleh spool kemudian digunakan untuk perangkat motor seperti busi, CDI, bola lampu, dan lainnya. Tegangan arus AC dari spool diubah terlebih dahulu menjadi DC atau searah menggunakan kiprok. Selanjutnya itu ada kabel bodi. Kabel badan atau biasa bodi menjadi salah satu komponen vital pada sebuah rangkaian sepeda motor, sebab komponen listrik yang digunakan untuk menyalurkan listrik adalah kabel bodi. Kabel bodi berfungsi untuk menyalurkan listrik dari spool ke aki, menyebarkannya ke beberapa komponen seperti lampu, electric starter, klakson, dan kunci kontak. Mengingat komponen listrik yang berfungsi untuk menyalurkan listrik adalah kabel bodi, komponen ini dibuat dengan berbagai warna untuk membedakan fungsinya. Seiring masa pakai sepeda motor biasanya menyebabkan penurunan kinerjanya mengalir arus listrik. Salah satu cara mempertahankan kinerja kabel bodi adalah dengan rutin melakukan pemeriksaan. Sekring. Komponen kelistrikan pada motor yang satu ini berfungsi sebagai perangkat keamanan listrik. Dengan sekring, kerusakan komponen kelistrikan akibat hubungan arus pendek bisa dicegah. Sekring bisa memutus arus listrik secara otomatis saat terjadi aliran arus listrik yang tak stabil atau akibat konslet, sehingga kerusakan tidak menyebar ke komponen lainnya. Selanjutnya itu koil. Seperti disebutkan contoh di atas, koil merupakan salah satu rangkaian kelistrikan motor Honda Grand. Komponen berbentuk seperti tabung ini bertugas menyuplai arus menuju busi.
Koil sangat penting karena motor tidak bisa menyala jika komponen ini tidak ada atau rusak. Koil juga berfungsi mengalirkan listrik dari aki, ECM atau CDI tetap mengalir menuju busi juga berkat peran koil. Setelah koil yaitu ada CDI atau platina atau ECM. Meskipun memiliki sistem kerja yang sedikit berbeda, tiga komponen pengapian sepeda motor ini berfungsi mengelola waktu berlangsungnya pengapian pada busi. Platina merupakan pengapian konvensional yang digunakan sebagai elektroda di busi untuk membantu menjaga konsistensi dan keandalan api busi. CDI digunakan untuk membangkitkan energi tinggi untuk memicu busi, meningkatkan kinerja pembakaran yang digunakan dalam sistem kerja karburator. Sementara itu ECM adalah unit kontrol mesin yang dipakai dalam mesin injeksi untuk mengatur dan mengelola berbagai fungsi mesin, termasuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, mengontrol emisi, dan memastikan kinerja yang optimal. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu sistem pendinginan pada mesin kendaraan. Sistem pendingin mesin kendaraan merupakan suatu sistem yang bertugas untuk menjaga temperatur mesin dalam kondisi suhu yang stabil. Mesin pembakaran dalam dan luar melakukan proses pembakaran untuk menghasilkan energi, dan ini diubah menjadi energi mekanik dengan menggunakan mekanisme mesin. Mesin bukanlah instrumen yang sepenuhnya efisien. Semua panas yang dihasilkan selama pembakaran tidak diubah menjadi energi. Sebagian terbuang melalui saluran pembuangan dan sebagian diserap ke dalam material di sekitar ruang bakar. Mesin yang efisien memiliki kemampuan untuk mengubah panas dari pembakaran menjadi energi yang diubah menjadi gerakan mekanis. Dengan hanya sedikit panas yang terbuang, mesin selalu dirancang untuk mencapai efisiensi tertinggi. Tetapi faktor ekonomi, daya tahan, keamanan, dan keramahan lingkungan juga diperhitungkan. Proses pembakaran mesin yang terus-menerus menyebabkan temperatur mesin yang sangat tinggi. Temperatur yang sangat tinggi menyebabkan konstruksi mesin tidak ekonomis. Sebagian besar mesin juga terletak di lingkungan yang tidak terlalu jauh dari manusia, sehingga mengurangi faktor keamanan. Temperatur yang sangat rendah juga terlalu menguntungkan dalam proses kerja mesin. Seperti pendingin digunakan untuk menjaga suhu mesin dalam batas suhu operasi yang ideal. Prinsip pendinginan adalah melepaskan panas mesin ke udara. Jenis yang dilepaskan langsung ke udara disebut pendingin udara. Jadi saya menggunakan cairan disebut pendingin air. Sistem pendingin adalah satu set bagian tambahan pada mesin yang mencegah mesin dari panas berlebih. Dengan sistem ini, suhu mesin tetap terjaga sehingga tidak terlalu panas. Selanjutnya yaitu jenis sistem pendingin. Yang pertama yaitu menggunakan air conditioner atau pendingin udara. Sistem pendingin ini menggunakan udara untuk mendinginkan mesin mobil, baik secara alami maupun yang dihasilkan oleh kipas pendingin. Yang kedua yaitu sistem pendingin air. Sistem pendingin air adalah sistem yang mendinginkan mesin dengan air atau zat cair untuk melepaskan panas. Umumnya sistem pendingin ini digunakan pada mesin berdaya tinggi seperti mobil. Yang ketiga yaitu sistem pendingin oli. Oli cooler. Anda mungkin pernah mendengar sistem pendingin oli pada dasarnya hanya akan bekerja mendinginkan oli mesin.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firmansyah dengan NPM 231407043. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pelumasan dan transmisi. Yaitu terdapat di sini ada sistem transmisi. Sistem transmisi adalah komponen penting pada kendaraan yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga yang dihasilkan oleh mesin ke roda penggerak. Sistem ini bekerja seperti jembatan penghubung antara mesin dan roda, memungkinkan kendaraan bergerak. Sederhananya, tenaga dari mesin diubah dan disesuaikan oleh transmisi agar sesuai dengan kebutuhan kendaraan, baik saat melaju kencang di jalan tol maupun saat menanjak di medan yang berat. Transmisi juga memungkinkan kita mengubah kecepatan kendaraan yang mengganti gigi persneling, mengubah torsi dan kecepatan putaran mesin sesuai kebutuhan adalah proses modifikasi kinerja mesin agar dapat menghasilkan tenaga dan kecepatan yang sesuai dengan kondisi operasi yang diinginkan. Proses ini sangat penting, terutama pada kendaraan bermotor untuk menyesuaikan performa mesin. Berbagai situasi seperti saat akselerasi, menanjak, atau melaju dengan kecepatan konstan. Gerakan kendaraan, baik maju, mundur, maupun berhenti, dimungkinkan oleh kerjasama antara mesin transmisi dan sistem kemudi. Mesin menghasilkan tenaga yang kemudian disalurkan ke roda melalui transmisi. Transmisi berfungsi untuk mengubah torsi dan kecepatan putaran mesin agar sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Sementara itu, sistem kemudi memungkinkan kendaraan untuk mengubah arah sesuai dengan keinginan pengemudi. Ketika pedal gas ditekan, mesin akan menghasilkan tenaga yang lebih besar, sehingga kendaraan yang akan bergerak maju. Sebaliknya, jika pada rem ditekan, gesekan antara kampas rem dan cakram rem akan memperlambat atau menghentikan laju kendaraan. Untuk bergerak mundur, tuas transmisi dipindahkan ke posisi mundur. Kombinasi dari ketiga sistem inilah membuat kendaraan dapat bergerak dengan lincah dan aman. Yaitu komponen utama. 1. Kopling. Kopling adalah komponen yang berfungsi sebagai penghubung dan pemutus tenaga dari mesin transmisi. Bayangkan kopling seperti sebuah kopling pada sepatu. Ketika kita ingin berjalan, kita mengencangkan kopling sepatu, dan ketika ingin berhenti, kita melepaskannya. Fungsi utama kopling: menghubungkan dan memutus tenaga, memungkinkan mesin untuk dihidupkan tanpa langsung memutar roda, sehingga memudahkan saat menghidupkan mesin atau saat berhenti. Memperlancar perpindahan gigi. Saat memindahkan gigi, kopling akan dilepaskan sejenak untuk memutus aliran tenaga, sehingga perpindahan gigi bisa dilakukan dengan mulus. Mencegah mesin mati meledak. Saat berhenti di tanjakan atau saat beban mendadak bertambah, kopling dapat dilepaskan sebagian untuk mencegah mesin mati. Komponen utama kopling: cakram kopling, bagian berputar bersama poros engkol. Plat tekan menekan cakram kopling ke flywheel. Gas diagram memberikan gaya tekan pada plat tekan. Mekanisme pengoperasian: mengaktifkan dan melepaskan kopling. 2. Transmisi. Transmisi adalah komponen yang berfungsi mengubah torsi dan kecepatan putaran dari mesin agar sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Bayangkan transmisi seperti sebuah gearbox pada sepeda. Kita bisa memilih gigi yang berbeda untuk menyesuaikan kecepatan dan tenaga yang kita butuhkan. Fungsi utama transmisi yaitu mengubah torsi dan kecepatan, menyesuaikan torsi dan kecepatan putaran agar sesuai dengan kondisi jalan dan beban kendaraan, memungkinkan kendaraan bergerak mundur, memungkinkan kendaraan berhenti total. Komponen utama transmisi yaitu poros input menerima tegangan dari mesin, poros output meneruskan tenaga ke gardan, gigi transmisi mengubah rasio gigi,
Selanjutnya itu ada gardan. Gardan adalah komponen yang berfungsi meneruskan tenaga dari transmisi ke roda penggerak. Fungsi utama gardan meneruskan tenaga putar dari transmisi ke roda penggerak, mengubah arah putaran, mengubah kecepatan putaran pada kendaraan dengan diferensial. Komponen utama gardan: pinon gear, ring gear, diferensial, cross, roda penggerak. Singkat, hubungan antara ketiga komponen ini adalah yaitu mesin menghasilkan tenaga, kopling menghubungkan dan memutuskan tenaga dari mesin ke transmisi, transmisi mengubah torsi dan kecepatan putaran sesuai kebutuhan, gardan meneruskan tenaga dari transmisi ke roda penggerak. Jenis transmisi yaitu 1. Transmisi manual adalah sistem perpindahan gigi pada kendaraan yang dioperasikan secara langsung oleh pengemudi. Yang kedua yaitu transmisi otomatis. Sistem transmisi pada kendaraan yang memungkinkan perpindahan gigi percepatan terjadi secara otomatis tanpa perlu pengemudi mengganti gigi secara manual. Yang ketiga yaitu transmisi CVT. Adalah sebuah sistem transmisi otomatis yang memungkinkan perpindahan gigi secara kontinu dan halus, tidak seperti transmisi otomatis konvensional yang memiliki gigi dengan rasio tetap. CVT menggunakan 2 puli dan sebuah sabuk baja untuk mengubah rasio gigi secara bertahap. Materi kedua yaitu sistem pelumasan. Sistem pelumasan adalah sistem yang dirancang khusus untuk melumasi komponen-komponen mesin yang saling bergesekan. Dengan adanya pelumas, biasanya berupa oli, gesekan antar komponen tersebut dapat berkurang secara signifikan. Fungsi utama dari sistem pelumasan adalah untuk mengurangi gesekan dan kehausan. Selain itu, sistem pelumasan juga berperan dalam menjaga suhu mesin tetap stabil, membersihkan kotoran yang timbul akibat gesekan, dan menyerap tekanan yang dihasilkan oleh mesin. Komponen utama sistem pelumasan yaitu pompa oli, filter oli, dan saluran oli. Ada 3 komponen kunci yang bekerja sama untuk memastikan pelumasan yang optimal pada mesin. Pompa oli berfungsi sebagai jantung dari sistem ini. Filter oli berperan sebagai penyaring membersihkan oli dari kotoran dan partikel logam yang dapat merusak komponen mesin. Saluran oli ini memastikan oli mencapai semua titik yang membutuhkan pelumasan sehingga mengurangi gesekan dan kehausan pada komponen mesin. Klasifikasi oli. Oli diklasifikasikan berdasarkan beberapa parameter. Salah satunya adalah viskositas dan jenis dasar oli. Viskositas oli menentukan beberapa mudah oli mengalir pada suhu tertentu. Klasifikasi viskositas oli umumnya menggunakan sistem SAE atau Society of Automotive Engineers. Oli dengan angka SAE yang lebih rendah cenderung lebih encer pada suhu rendah, sementara oli dengan angka SAE yang lebih tinggi lebih kental pada suhu tinggi. Berdasarkan jenis dasar oli, kita mengenal oli mineral dan oli sintetis. Oli mineral berasal dari minyak bumi yang telah dimurnikan, sedangkan oli sintetis dibuat melalui proses kimia dan di laboratorium. Itu pentingnya memilih oli yang tepat. Memilih oli yang tepat sangat penting untuk menjaga kinerja mesin kendaraan. Oli yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan akan memberikan pelumasan yang optimal pada komponen mesin, mengurangi gesekan dan mencegah kehausan. Selain itu, oli yang tepat juga dapat membantu menjaga suhu mesin tetap stabil, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan memperpanjang umur pakai mesin.